Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham barang konsumer premier ya. Jadi masuk dalam kategori IDX non cyclic ya. Untuk mingguan 29 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021. Ada 6 saham yang saya akan bahas: AISA, ICBP, INDF, INFPR, MIOR, dan ULTJ ya. Untuk analisa saham mingguan ya. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai saham-saham ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat AISA ya, dia masih cenderung sideways ya. Sidewaysnya dia di rentang kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement level 61,8% sampai 38,2% ya. Jadi masih belum kemana-mana ya. Sidewaysnya lumayan lebar ya. Untuk weekly candlenya minggu lalu lumayan jelek sih. Dia lower high, lower low, dan lower close lagi ya. Untuk yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 276 ya, dan di 268 ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 268 maksimum ya, lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level 61,8% ya. Di sini ya kita lihat ya, cukup rapi, dia akan menguji 61,8%. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 61,8%, maka dia akan cenderung turun lagi sampai di sini kita lihat ada swing low-nya ya, sekitar 224. Jadi itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 324 ya. Kita lihat di sini, ini ada swing high-nya 17 Maret ya. Jadi dia gagal, dia turun. Jadi kalau mau lebih amannya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 324 beli, tapi jangan terlalu banyak karena kita lihat di sini dia mulai dari penurunannya pada bulan Januari 2021 dia turun kan, setelah tanggal 21 dia turun kan dari Fibonacci retracement level 38,2% turun, terus kemudian dia setelah itu tidak pernah berhasil naik ke atas 38,2% ya. Jadi ini resistennya cukup kuat ya untuk beberapa minggu ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 324 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, hanya 338 ya, atau 340 lah sekalian ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 340 boleh tambah lagi ya. Jadi pertama kali kalau naik ke atas 324 beli, naik lagi ke atas 340 tambah lagi ya, average up. Kemudian targetnya kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6% ya, sekitar 390 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 390, ada kemungkinan dia akan mencoba level ini ya, 420 ya. Ini swing high yang tanggal 11 Januari 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 420, boleh tambah lagi ya. Target berikutnya kurang lebih di area sekitar 450-an ya. 454 sampai dengan 472. Itu untuk AISA ya. Saran saya untuk AISA baiknya bertahap aja. Kemudian kalau mau curi start lebih awal, ya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 lah ya. Kalau ingin trading di sideways areanya ini, seperti saya sebutkan sebelumnya, dia cenderung sideways di area Fibonacci retracement 1,8% ya, di sini sampai di sini ya, kurang lebih ya, dia sideways. Kalau mau trading sidewaysnya sih boleh aja kalau dia naik ke atas 300 ya, paling cepat ya kalau mau curi start. Kemudian untuk ICBP, nah minggu lalu candlenya bagus ya, higher high, higher low, dan higher close. Nah kita lihat di sini hari Jumat dia berhasil ditutup ya, rebound di atasnya 23,6% ya. Sebelumnya kan dia tes area ini ya, tutup gap ya. Kalau kita lihat ini dia tutup gap ya, tes area Fibonacci retracement level 23,6% ya. Nah bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, 8875, dan di bawahnya 8625 ya. Kalau yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di sana. Kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu minimal ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9200 ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level di 8,2% nya. Jadi saya tariknya dari downtrendnya ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 38,2%,
maka ada kemungkinan dia akan mencapai target 61,8% ya. Jadi belinya untuk amannya paling cepat kalau sudah berhasil naik ke atas 9.200 ya, atau sekalian kalau sudah breakout naik ke atas 9275 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9275, maka target berikutnya dia akan menguji area kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement level 50% ya, yaitu kurang lebih di area 9575 sampai 9550 lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9575, maka dia tidak menutup kemungkinan akan breakout naik ke atas 61,8%-nya ya, yaitu di 9730 ke atas ya, 9750 ya kalau di sini ya. Kemudian kalau masih berhasil naik lagi ke atas 9.900, boleh tambah lagi ya, average up, maka target berikutnya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement-nya 78,6% ya, yaitu di sini kalau kita lihat kurang lebih di area 10.200 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 10.225, maka akan menguji level high-nya yang di akhir November 2020 ya, di sekitar 10.625. Jadi kalau kita lihat di sini peluang kenaikannya, kalau kita tarik garis uptrend-nya ya, ini seperti ini ya, sejauh ini dia masih bagus ya untuk ICBP. Jadi jangan terlalu takut kalau buy kalau sudah berhasil naik ke atas 9.200, kemudian kalau breakout lagi ke atasnya 9.275 ditambah lagi ya. Target terdekatnya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, kurang lebih di area sini ya, di retracement 50%. Kalau berhasil naik lagi tambah lagi, kemudian berikutnya di retracement level 61,8% ya. Kalau berhasil breakout lagi ke atasnya 9.900, boleh tambah lagi ya, maka target berikutnya di kurang lebih Fibonacci retracement level 78,6% ya. Kalau di atasnya ini kurang lebih ya sekitar 10.200-an ya. Ya itu untuk ICBP. Kemudian untuk INDF, untuk Indofood, kita lihat di mingguannya dia candlenya bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout di atas 38,2% ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 6.500, maksimum swing low di sini ya. Ini di sini kita lihat di harga 6275, jadi pasang trailing stopnya di 6.500 dan stop lossnya di maaf ini di 6.500 dan stop lossnya di bawah ini ya, 6275. Kalau dia turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau yang belum punya, kalau kita lihat di sini dia terakhir higher high ya, sudah di atas 50%, higher high, high-nya di 6775. Jadi kalau Senin besok 29 Maret sampai seterusnya ya, minggu depan ya, minggu ini maksud saya ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya 6750, boleh buy ya. Target terdekatnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar Fibonacci retracement level 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area resistennya ya. Jadi kurang lebih di area sekitar 6.900 sampai 6.940. Kalau dia berhasil lagi breakout ke atasnya ini ya, kalau kita lihat ini ada high kembar ya, 7.075 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.075, boleh tambah lagi ya, average up ya. Target berikutnya kurang lebih di area Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini lumayan rapi ya, kurang lebih di sekitar 7.300 sampai dengan 7.400 ya. Kurang lebih areanya. Ini untuk INDF. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini 7425, boleh tambah lagi, boleh ya, jangan terlalu takut-takut ya, karena dia akan menguji level yang di 2 September ya, kurang lebih di area sekitar 7750 sampai dengan 8000 ya. Jadi masih peluang ya, INDF peluangnya masih cukup bagus ya kalau kita lihat di sini ya. Kemudian Unilever ya, ini banyak tanya ke saya, Pak, ini saham big cap blue chip kok lesu banget gitu ya. Kemarin minggu lalu ya, maksud saya ya, sudah sempat breakout di atas 61,8%, kemudian dia nggak lama turun lagi, kemudian naik rebound kok sepertinya hari Jumat mau turun lagi ya. Kalau menurut saya, kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 6475 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 6475, lebih baik jual dulu, karena dia akan menguji level jauh ya, seperti saya sebutkan sebelumnya di 6000-an ya. Hanya saja kali ini dia akan berusaha untuk minggu ini ya nembus ke atas 6.800. Menurut saya ya ada peluangnya cukup besar ya kali ini ya, kalau minggu ini ya
Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 6.800. Jadi yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.800 barusan buy ya. Target terdekatnya di mana? Di 7.000. Kemudian 7.000 ini bukan berarti jual ya. Kalau kita lihat di sini, kita Fibonacci retracement levelnya 50% di sekitar kurang lebih di 7.000 sampai 7.050 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7.000, boleh buy lagi atau buy up atau tambah lagi ya, average up ya. Target terdekatnya dia akan menguji level 38,2%, tapi sebelum 38,2% dia ada swing high di sini, istilahnya checkpointnya 7350. Jadi kalau dia bertahan di atasnya 7350, boleh tambah lagi ya. Targetnya dia akan menuju level 75 sampai dengan 7500 sisinya. Jadi target price bukan berarti langsung jual, enggak ya. Dia kalau berhasil naik lagi ke atas 7500, boleh tambah lagi, maka dia akan potensial untuk mencapai target sekitar 8000 ya. Ini target sebelumnya di awal Januari. Jadi lihat dia di sini, kita lihat di sini dia 2 hari naiknya tinggi ya. Ini kalau nggak salah sentimen dia bisa saja ditunjuk sebagai distribusi vaksinnya. Tapi kan kenyataannya dia nggak jadi distribusinya ya. Kemudian sahamnya turun lagi berhari-hari ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya buy langsung gimana Pak Sunar? Ya boleh aja, cuma resiko ya, lebih baik tunggu breakout di atas 6.800. Kalau mau resiko boleh aja, kalau dia turun di bawah 6475 ya harus jual dulu. Jadi kalau naik ke atas 6.800 beli, kemudian naik lagi ke atasnya 7.000, tambah lagi buy up ya, average up. Kemudian di sini ada checkpoint juga istilahnya ya, 7175. Kalau dia berhasil naik ke atas 7175, tambah lagi ya, average up. Kalau naik lagi ke atasnya ini 7350, tambah lagi. Jadi kalau kita average up ya, jadi resikonya pun teratur, dan juga average-nya jangan lupa jangan sampai terlalu tinggi ya, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk saham Mior ya, kita lihat di sini Mior weekly-nya dia candle-nya lower low dan lower high. Close-nya kalau kita lihat di sini, close-nya dia lower close juga ya. Jadi kalau sudah punya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6% ya, di sekitar 2570. Memang agak jauh ya, karena kita lihat di sini rupanya dia turun untuk menguji level ini ya, retracement level 23,6%-nya ya. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya 2570 ya. Kalau yang belum punya, saran saya tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, 2810 ya, barusan beli ya. Targetnya ya kurang lebih di sekitar 2940 yang di atasnya ini ya. Cuma untuk Mior, saya sarankan untuk Mior dia tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya lagi ya, 2940. Kemudian untuk berikutnya, untuk ULTJ, kita lihat di saham weekly-nya. ULTJ kalau kita lihat dia sideways-nya mingguan lumayan jauh ya, sideways terus ya. Dia kalau beberapa minggu dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu dia cenderung sideways. Dia akan mencoba untuk bertahan di atasnya Fibonacci retracement level sekitar 1500 ya. Kalau kita lihat di sini 1505 ya. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness, saran saya sih boleh-boleh saja ya. Tapi kalau yang nggak mau spekulasi buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini aja ya, 1560 buy. Buy-nya jangan langsung buy banyak ya, karena dia masih cenderung untuk tes berikutnya di resistance 1600. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1600, boleh tambah lagi buy up atau average up. Target berikutnya adalah sekitar 1700 ya, di sini kita lihat ya, 1695 sampai 1700-an ya. Jadi kita lihat di sini buy-nya tunggu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1560 lebih baik ya. Kemudian targetnya di sekitar 1600-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1600, boleh tambah lagi atau average up. Sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya juga. Tapi saya yakin untuk beberapa minggu ke depan harusnya level 1695 sampai 1700 harusnya bisa tercapai ya, mudah-mudahan ya, kurang lebih di area sini ya, 38,2%. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1700,
ada kemungkinan dia bisa mencapai target level di sini ya, kurang lebih sekitar 1750 sampai 1790. Itu untuk ULTJ ya. Jadi minggu ini memang dia dalam 8 minggu ini ya, dia cenderung sideways, testing level Fibonacci retracement level 1,8, kurang lebih di sekitar 1490 ya. Di sini kita lihat 1505 bertahan cukup bagus sih ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi yang masih punya ya sabar dulu ya, karena dia masih sideways ya. Sekian untuk pembahasan saham mingguan untuk emiten AISA, ICBP, INDF, UNPR, MIOR, dan ULTJ. Terima kasih.